Sebelumnya saya mengira Agus itu adalah orang yang lemah, orang yang korban dan bisa diperdaya, bisa dijadikan boneka. Tapi belakangan ini dari fakta-fakta yang kita lihat di medsos, di lapangan lah ibaratnya begitu ya. Kok saya menilai justru sekarang Agus lah yang menjadi penguasanya. Justru Farhat yang ada di keteknya Agus sekarang ini. Ini luar biasa permainan Agus, bisa ngetekin Farhat begitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena begini nih, Farhat itu sebelumnya kan megang Sakatatal di 7 terpidana begitu loh. Nah sekarang ketika tragedi itu muncul, yaitu penolakan Hakim MA terhadap 7 terpidana yang di dalamnya ada Sakatatal, itu Farhat Abbas tidak datang ke Cirebon ataupun ya ibaratnya nengokin lah atau bagaimana begitu loh. Kenapa itu bisa terjadi begitu loh? Bukankah dia dulu sebagai pejuang pembela kaum lemah, bahkan menjadi pengacaranya? Apapun alasannya itu, misalkan alasannya karena sudah tidak dicabut kuasa hukumnya oleh Sakatatal misalkan begitu. Tetapi kan namanya pembela kaum lemah tidak ada urusan dengan pencabutan kuasa hukum itu kan hanya formalitas. Tetapi dari sisi kemanusiaan kan seharusnya itu dikesampingkan formalitas ini begitu loh ya, jenguk aja gitu loh, ngucapin apalah gitu, memberikan support atau bagaimana begitu loh dengan tragedi ditolaknya PK 7 terpidana ini. Karena bagaimanapun juga kan Farhat ini terikat begitu loh, sebelumnya itu terikat secara de facto ataupun harusnya secara kemanusiaan juga terikat. Tapi lain cerita dengan Agus. Semenjak Agus itu dilimpahkan ke siapa itu? Ke Alvin Lim. Nah, Farhat ini tetap nengokin Agus. Begitu loh. Coba kamu perhatikan video berikut ini nih. Wah, ini tempatnya Agus. Assalamualaikum Gus. Wih, gemuk Gus. Iya makanya. Waduh, ada seminggu gak ketemu saya. Pokoknya yang penting ada. Gemuk Agus ini yang gemuk. Mau duduk di mana? Salaman. Situ kasih. Sini. Salam. Tangannya. Gimana kabar Sehat. Agus gemuk Agus. Tuh. Bulat. Nah, situ aja. Itu terang enggak? Enggak usah, enggak ada Udah pengaruh. sini Gus. Udah Gus, sini Gus. Emang kalau terang Agus melihat enggak kan? Wah, Agus ini ya. Tambah gemuk Agus nih. Makan apa Gus ini? Enak Gus. Makan aja kerja tuh. Hah? Makan aja, Pak. Makan ya? Makan aja. Ada enggak Lihat ada. mata Gus, lihat Gus. Udah ketutup Gus ya? Tutup dua-dua. Udah nggak ada cahaya Gus? Enggak ada. Sabar Gus ya? So, Oh, coba lihat sini Gus, lurus Gus ya. Masih ganteng gak Gus? Luar biasa Gus ini. Wah, Elmi nih. Berdua nih, saya taruh nih. Sabar ya. siap. Penimbuhan sekarang kulit ya? Iya, ini yang parah nih kulitnya. Uang mau ditahan terus sama si nyonya ya? Iya Gus, sabar. Nah, bagaimana? Farhat kan masih nengokin tuh, bahkan di situ masih nyinggung, katanya masih nyinggungin duit donasi yang masih dikangkangin oleh si nyonya, nah, ya maksudnya oleh Nopi begitu loh. Kok masih aja gitu loh jengukin Agus, padahal kan sekarang udah ditanganin Alvin Lim begitu loh ya. Nah ini kan jadinya pertanyaan, apa jangan-jangan nih si Agus sekarang justru yang ngatur Farhat begitu loh kan begitu. Bagaimana kok Farhat bisa diatur oleh Agus sedemikian rupa begitu loh. Oh ya, di video itu juga kan katanya Agus bener-bener tidak bisa melihat cahaya karena bener-bener tertutup. Ada kok yang komen netizen, bukan nggak bisa lihat cahaya itu katanya, itu dimerem-meremin katanya karena di dalamnya masih ada bola mata begitu. Tapi itu kan ya itu di luar konteks lah ya, saya nggak ngurusin itunya. Coba begini nih, yang menyebabkan Farhat Abbas kok sebegitu bucinnya sama Agus daripada ke 7 terpidana. Padahal kan Agus itu satu korban, sedangkan 7 terpidana itu ada 8 korban termasuk kliennya si Farhat, yaitu si Sakatatal. Tapi kenapa dia lebih membelain Agus begitu loh? Kok bucin banget sama si Agus? Ada apa? Nah ini akan coba kita urai di kesempatan kali ini. Oh ya, sebelumnya
semenjak ditinggal Alvin Lim berobat ke luar negeri, Farhad ini mulai kembali membucin. Namun sebelum kita membahas bucinnya Farhad Abbas ini kenapa, coba kamu perhatikan dulu video pernyataan dari Alvin Lim berikut ini. Saya udah ke dokter di sini nggak bisa cangkok ginjal dulu sampai infeksi ini sembuh, komplikasi saya makin melebar di sini ya. Kaki udah susah digerakin di sini. Nafas susah, terus kalau malam selalu sesak nafas karena infeksi dan menggigil di situ teman-teman ya. Nah di dalam video itu Alvin Lim mengatakan bahwasanya kan dia sekarang berobatnya kemana itu ke Cina ya, memperbaiki ginjalnya. Bahkan katanya di Cina pun sudah tidak bisa lah menangani penyakitnya Alvin Lim ini. Tapi banyak juga nih netizen akhirnya bertanya-tanya, semaju negara Cina kok bisa dia bisa nanganin, kan ada pertanyaan, ini ada apa begitu loh. Apa jangan-jangan memang menghindar dari jeratan hukum atau bagaimana begitu loh. Ini kan negara sebesar Cina, semaju Cina, nggak bisa nanganin itu, katanya kan begitu tuh para netizen gitu loh, ngebahas itu semua. Tapi itu lagi-lagi lah, itu di luar konteks yang akan saya bahas. Jadi begini, kenapa sekarang Farhad begitu bucin kepada kepada Agus? Karena begini, kenapa Farhad justru tidak seakan-akan ya kurang pedulilah dengan 7 terpidana, apapun alasannya yang katanya itu dicabut kuasa hukumnya. Tapi kan di sini kita bicara kemanusiaan ya, harusnya secara kemanusiaan meskipun secara formal dicabut gak apa-apa lah ya kan, mengunjungi, memberikan support kemanusiaan, moral dan begitunya. Tapi kenapa kok tidak dilakukan? Karena begini, ini ada kaitannya dengan UMKM begitu loh. Kalian perlu ketahui nih, dalam kasusnya Vina ini yang menjadi apa ya, ibaratnya itu dedengkot di sini tuh sebenarnya Peradi, Elsa Sharif, Farhad begitu loh. Nah, kalian perlu ketahui bersama, Elsa Sharif itu adalah kuasa hukum daripada polisi Rudiana, yang mana polisi Rudiana inilah yang memenjarakan ke-8 terpidana begitu loh. Nah, kaitannya dengan UMKM itu apa? Kaitannya itu begini nih. Si Farhad itu kan megang Sakatatal dan Elsa megang polisi Rudiana. Ini kan jadinya bertentangan begitu loh. Farhad ngebelain yang dipenjarain, nah Elsa ngebelain yang memenjarain begitu loh. Nah, kenapa sekarang Farhad kok seakan-akan mundur perlahan dari 7 terpidana ini? Karena kalau bahasa ringannya, sepertinya si Elsa ini megang kartu asnya si Farhad. Ya, kalau bahasa ringan tuh gini nih, Elsa kepada Farhad, ini kita lagi merayakan kemenangan nih, kemenangan klien kita yaitu polisi Rudiana. Lu nggak usah ganggu-ganggu lagi, lu nggak usah bikin recok lu, katanya begitu. Kalau sekali lagi lu bikin recok, inget lu kartu as lu gua pegang di kasus UMKM begitu loh. Karena kan di dalam kasus UMKM yang terlibat itu kan Farhad dan Elsa begitu loh. Ini dalam kasus UMKM Farhad dan Elsa jadi satu. Dalam kasus 7 terpidana Farhad dan Elsa bertentangan begitu loh. Maka disinilah nih Elsa mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu kartu asnya, diancemin kepada Farhad. Hati-hati loh, UMKM belum selesai. Ini kita dilaporin dan gua pegang kartu as lu jangan macem-macem. Ini kita lagi merayakan kemenangan klien gua. Akhirnya Farhad pun ciut tuh. Dari situ dia nggak berani macem-macem. Makanya sampai sekarang kan Farhad cuma memberikan statement aja kan, tapi tidak datang ke Cirebon memberi dukungan moral seperti dulu di awal-awal begitu. Padahal ini sama-sama kasus, ini kan sama-sama viral nasional begitu. Nah sekarang selanjutnya kenapa Farhad kok ngebucin banget ke Agus, dan Agus sekarang ngetekin Farhad? Karena gini bahasa ringannya, si Agus bilang sama Farhad, Pak Farhad, sekarang ini yang lagi viral kan hanya 3 aja nih yang lagi bener-bener viral ya, Agus Buntung, saya, dan kemudian 7 terpidana. Dan saya sekarang ada di posisi kedua nih, katanya kan gitu, karena si Agus buta nih. Saya tahu karakter Anda itu selalu merapat ke yang viral, tapi Anda kan saya sudah tahu Anda tidak bisa merapat ke 7 terpidana. Satu-satunya yang bisa Anda tetap
gandoli ataupun merapat adalah ke kasus saya. Jadi Anda sekarang di bawah kendali saya. Kalau Anda jangan macem-macem lagi nih, Anda tetap butuh saya karena saya juga lagi viral nih Pak Farhat, kan gitu. Itu kata si Agus. Karena memang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, memang kalau dalam istilah sepak bola, Agus ini belum bebas transfer, masih ada kontrak gitu loh. Namun dibeli oleh siapa itu? Oleh Alvin Lim. Jadi tetap ada kontrak dengan dengan Farhat, tapi sudah dibeli oleh Alvin Lim. Jadi gitu loh. Nah, jadi masih ada keterikatan di sana. Itulah kira-kira jawaban kenapa Farhat sekarang kok malah diketekin sama Agus. Wah, memang bener ya, si Agus ini cerdik juga kalau menurut saya. Terima kasih karena sudah menyimak.